Teori pengaturan agenda dicetus oleh Bernard Conan, Maxwell, dan Donald Shaw. Teori ini adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. 2. Teori sistem ketergantungan media dikemukakan oleh Sandra Berkowitz dan Melvin Develer pada tahun 1976. Teori ini memandang bahwa bertemunya media dengan khalayak berdasarkan 3 perspektif. A. Berdasarkan individual, B. Kategori sosial, C. Hubungan sosial. 3. Teori spiral keheningan dicetus oleh Elizabeth Noel Newman pada 1974. Teori ini menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis yang mengacu pada orang-orang yang cenderung tetap diam ketika mereka merasa minoritas, sedangkan orang-orang yang merasa sebagai mayoritas tidak akan takut dalam menyuarakan pendapat serta mengekspresikannya. Yang keempat, itu adalah teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Phillips, George, dan Scarolien. Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai satu topik mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang lebih banyak mengetahui dan dengan mereka yang lebih sedikit mengetahui. 5. Teori imperialisme budaya. Dennis McQuell dalam buku Teori Komunikasi Massa pada 1987. Teori ini berasal dari teori sekaligus bukti bahwa mengenai peran media dalam pembangunan nasional. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. 6. Teori studi kultural kritis. Teori ini menitik beratkan pada peran sosial dan media massa sebagai media dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan kekuasaan di antara beragam subkultural dan menjaga status. Para ahli peneliti berbagai media berhubungan dengan berbagai masalah seperti ideologi, ras, kelas sosial, dan gender. 7. Teori sosial kognitif. Teori ini dibangun pertama kali oleh seorang psikolog, yaitu Albert Bandura, sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihatnya melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. 8. Teori pengembangan. Teori ini adalah suatu pendekatan yang dibangun oleh Profesor George Gardner. Ia memulai proyek penelitian mengenai indikator-indikator budaya pada pertengahan tahun 1960-an. Penelitian ini untuk mengkaji apakah dan bagaimana menonton televisi dapat mempengaruhi ide atau gagasan pemirsa mengenai dunia. 9. Teori jarum hipodermik. Teori ini disebut juga dengan magic bullet atau stimulus respon teori. Menurut teori ini, media massa memiliki dampak yang sifatnya langsung, segera serta kuat terhadap khalayak massa. Media massa pada kurun waktu 1940-an hingga 1950-an digambarkan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan perilaku. 10. Teori 2 tahap. Teori ini diformulasikan oleh Paul dan kawan-kawannya berdasarkan hasil survei terhadap pemilih. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hubungan sosial informal memegang peran dalam memodifikasi perilaku yang mana masing-masing individu memilih isi media kampanyenya. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa berbagai ide atau gagasan sekaligus mengalir dari radio dan surat kabar kepada pemuka pendapat, dan dari beberapa mereka kemudian disampaikan kepada masyarakat. 11. Teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini digagas oleh Eli Hurkacz, Giges Blumler, dan Michael. Muncul sebagai reaksi terhadap penelitian komunikasi massa tradisional yang menekankan pada pengiriman dan pesan. Teori penggunaan dan kepuasan menekankan pada khalayak yang aktif,
dalam menggunakan media massa. Yang menjadi poin utama teori penggunaan dan kepuasan adalah orientasi psikologis dalam memenuhi kebutuhan, motivasi, dan kepuasan media massa. 12. Teori media. Marshall McLuhan dan Holland Innes adalah dua orang peneliti yang seringkali diasosiasikan dengan teori media. Teori media dicetus oleh Marshall pada tahun 1964 yang menyatakan bahwa medium is the message atau media adalah pesan. Pernyataan ini menekankan pada bagaimana media komunikasi berbeda, tidak hanya dalam terminologi, isi, tetapi juga ada bagaimana mereka dibangun dan disalurkan melalui pemikiran dan rasa. Ia membedakan media dengan proses kognitif. Ide McLuhan yang paling terkenal adalah saluran bagaimana kekuatan dominan yang harus dipahami untuk mengetahui bagaimana media mempengaruhi masyarakat dan budaya. 13. Teori kekayaan media. Teori yang dianggap sangat mempengaruhi teori media, paling tidak untuk media baru, adalah teori kekayaan media yang dicetus oleh Richard Duff dan Robert Langham dalam sebuah artikel tahun 1986. Dua asumsi utama dari teori kekayaan media adalah orang-orang menginginkan dapat mengatasi ketidakpastian dalam organisasi serta keberagaman media yang secara umum digunakan untuk sebuah organisasi kerja lebih baik untuk menyelesaikan tugas dibandingkan yang lain. 14. Teori konsistensi. Festinger memformulasikan teori konsistensi yang membicarakan tentang kebutuhan orang-orang untuk konsisten terhadap keyakinan dan penilaian yang dimiliki dalam rangka untuk mengurangi disonansi yang dibentuk oleh inkonsistensi dan kepercayaan, penilaian, dan tindakan. Orang akan mengekspos dirinya dengan beragam informasi yang konsisten dengan ide dan tindakan mereka serta menutup bentuk-bentuk komunikasi lain. 15. Teori difusi inovasi. Teori yang digagas oleh Bruce Ryan dan Neil Gross pada tahun 1943 menitikberatkan pada proses di mana sebuah ide baru dikomunikasikan melalui beragam saluran komunikasi, di antaranya anggota suatu sistem sosial. Model ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran serta tindakan orang-orang, serta proses mengadopsi sebuah teknologi atau ide baru.